Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki ngelihat ramalan Ki sendiri yang sudah lama memprediksi kalau Ria Ricis akan cerai nih Ki, dan ternyata kemarin sudah masuk gugatan cerainya sendiri dari Ria Ricis. Dari Ki sendiri seperti apa sih emang Ki? Kalau tentang Ria Ricis ya dari 21 Desember itu sudah saya monitor ya lewat kacamata supranatural, dan terjadilah kemarin tanggal 31 Januari 2024 Ria Ricis mengajukan gugatan cerai ya ke Pengadilan Jakarta Selatan, dan ini tidak akan bisa terelakkan. Artinya perpecahan maligai rumah tangga beliau akan terjadi seperti itu. Ki ngelihat mungkin rumah tangga Ria Ricis dan Teguh Rian masih bisa diselamatkan atau enggak sih Ki? Kalau mau diselamatkan sebetulnya ini kan masih ada takdir, ada ketentuan ya. Ini masih ketentuan ya, dan ini masih pengajuan gugatan cerai, ya kan? Kalau mau diselamatkan masih bisa diselamatkan. Kemarin di salah satu media sudah saya sampaikan, kalau mau diselamatkan jalinlah hubungan komunikasi yang baik. Artinya semua bisa dimusyawarahkan dengan catatan ya harus kedua belah pihak harus tarik ulur. Artinya jangan ada yang ego seperti itu. Insya Allah masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sudah takdir itu tidak bisa. Takdir itu artinya peristiwa itu sudah terjadi. Dan ini baru masuk tahap pengajuan gugatan cerai. Masih panjang lagi prosesnya kan? Masih panjang proses, dan nanti pasti ada mediasi kedua belah pihak. Nah, disinilah harus diadakan mediasi ini, diadakan komunikasi yang baik, tarik ulur antara kedua belah pihak. Insya Allah mahligai rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan. Benar nggak Ki terjadi konflik antara Ria Ricis dan mertua? Dari Desember 21 waktu wawancara dengan media Was-Was juga kalau nggak salah, itu sudah saya sampaikan ini ada perselisihan yang kurang harmonis antara Ricis dengan keluarga dari Rian, seperti itu. Nah, ini kan belum terlalu vital sebetulnya ya, artinya masih bisa dimusyawarahkan, bukan hal-hal kesalahan vital, bukan, hanya masalah ketidakharmonisan tentang karakter masing-masing. Artinya Ki sendiri membantah kalau ada konflik dengan mertua ya Ki? Bukan saya membantah, ada terjadi konflik tentang karakter antara Ricis dengan keluarga dari Rian sebetulnya. Ya, ada konflik itu. Tapi ini kan masih batasan karakter. Artinya masih bisa dimusyawarahkan untuk didamaikan kembali. Seperti itu. Ki, apa sih yang membuat Teguh Rian seolah pasrah diceraikan oleh Ria Ricis? Banyak ya, banyak faktor. Kalau saya lihat banyak. Karena di sini saya lihat Rian sangat menghormati keluarga ya. Jadi bahasa kita, kalau bahasa kasar itu tidak mau durhaka lah, ya kan? Kalau orang tua bicara A, beliau akan mengikuti A. Hormat kepada orang tua sebetulnya. Apakah Teguh Rian akan meminta rujuk nanti saat sidang mediasi Ki? Saya rasa iya. Insya Allah nanti pada saat pengajuan perceraian pasti, karena ini yang meminta cerai ini perempuan, bukan laki-laki ya, bukan laki-laki. Sebetulnya ya kalau kita tarik dalam ajaran Islam itu perempuan kurang baik kalau meminta gugat cerai itu. Insya Allah nanti Rian ada sanggahan permohonan supaya rujuk kembali. Nah, di sini ya mudah-mudahan kedua belah pihak bisa tarik ulur.
seperti itu. Ki ngelihat kemauan Ria Ricis bercerai sudah bulatkah atau masih ada kesempatan memaafkan Rian? Kalau saya lihat dari mata Ricis ya, saya lihat di media-media itu ya, karena mata ini jendela hati. Kalau saya lihat dari sinar mata Ricis, sepertinya memang egonya mengatakan minta supaya cerai, ya itu ego. Tapi di dalam hati Ricis sendiri saya rasa masih ada kasih sayang yang dalam sama Rian, seperti itu. Karir Ricis gimana Ki pasca bercerai? Kalau untuk Ricis karirnya insya Allah melonjak ya. Untuk karir tadi ya, untuk karir. Andai kata mereka berpisah, andai kata ya, dalam kacamata supernatural yang saya lihat, untuk jenjang karir di dunia entertainment, Ricis lebih unggul. Ricis lebih unggul. Tapi untuk nilai ekonomis, nilai nilai kekayaan istilahnya itu, Rian lebih tinggi. Karena setelah ini Rian akan terjun, penglihatan saya Rian akan terjun di dunia usaha, tidak 100% di dunia entertainment lagi. Artinya kalau dari karir Tengku Rian sendiri melonjak juga sama kayak Ricis? Tidak, dia agak bukan stagnan ya di dunia entertainment, tetap di dunia entertainment, tapi durasinya tidak seperti kemarin. Karena kemungkinan besar saya lihat di Rian akan terjun di dunia usaha ya, di dunia usaha bisnis, bukan di dunia entertainment. Nah kalau untuk di dunia usaha akan bagus nggak karirnya atau seperti apa? Itu kata saya tadi, nilai kepopuleran Ricis lebih tinggi karena ini dunia entertainment. Tapi nilai ekonomi lebih besar Rian nanti. Artinya usaha Rian ke depan insya Allah bagus, maju usaha dia. Artinya bakal sama sukses ya di bidang masing-masing. Di bidang masing-masing. Ki ngelihat masih ada rasa cinta atau sayang nggak sih di antara mereka? Sebetulnya di hati mereka itu ya dua-duanya masih ada rasa cinta kasih ya. Yang membuat agak terjadi keruncingan itu biasanya ego. Kalau ego mereka bisa kendalikan, bisa musyawarah, bisa tarik ulur, bisa diingat kembali bagaimana saat bersama-sama, bagaimana saat tertawa bersama, saya rasa tidak akan terjadi perpisahan. Keluarga Ricis dan Rian kontra nggak dengan perpisahan mereka Ki? Kalau saya lihat keluarga Rian agak agak open lah, menerima mereka untuk perpisahan ini. Tapi keluarga Ricis sepertinya tidak. Karena yang menjadi pergesekan itu antara Ricis dengan keluarga Rian sebetulnya. Menurut saya ya, mudah-mudahan salah apa yang saya lihat itu. Ini kan ada sosok Moana di antara mereka berdua. Apakah anaknya? Apakah itu menjadi faktor buat mereka kembali lagi Ki? Oh, tentang ini, tentang adanya Anaknya. anak itu ya. 80% ada kemungkinan mereka sama-sama memikirkan tentang anak ini ya. Ya kan? Ini akan membuat hati mereka terenyuh. Artinya mereka tidak boleh berpisah. Tapi kembali dengan ego masing-masing. Kalau ego tetap keras, semuanya akan menjadi berantakan seperti itu. Ki gimana Ki ngelihat ramalannya yang sudah saat lama akhirnya terjadi? Mungkin kemarin ketika ngeramal Ria Ricis ini apa yang terlihat sampai akhirnya Ki Suro sendiri mengatakan bahwa akan bercerai? Kalau menurut firasat, itu firasat ya. Kalau di dalam Islam itu namanya firasat. Istilah umum ramal-meramal, sebetulnya firasat. Dari firasat tanggal 21 Desember 2023 pada saat kita wawancara pertama tentang Ricis,
saya lihat fotonya saja. Saya lihat fotonya, saya minta petunjuk sama Allah tentang ini. Kasih tahu saya tentang mereka ini. Saya kan nggak mengikuti perkembangan mereka dan saya nggak kenal, ya kan? Nah, tapi kalau saya minta petunjuk sama Allah, insya Allah ada petunjuk. Dan petunjuk itu nyata dan jelas, ya. Nah, nyata dan jelas. Seperti petunjuk nanti akan terjadi kecelakaan kereta api di Bandung. Itu saya dengar jegar. Saya dengar yang suara tabrakan itu dan terjadi. Nah, seperti itu. Jadi ya namanya firasat indera keenam, nggak pakai mikir dan nggak ada ikut-ikutan karena kita nggak ada tidak ada keberpihakan seperti itu. Bahkan bakal berakhir yang seperti apa sih di antara mereka berdua? Endingnya bakal seperti apa? Andai kata ini terjadi, ya, terjadi betul, ini gugatan ini sudah masuk dan di mediasi tetap ego masing-masing, terjadi perpecahan, ya, karir sama-sama melonjak, karir Ricis melonjak dan bisnis usaha Rian juga melonjak, tapi lebih cemerlang Rian. Secara global lebih cemerlang Rian nanti. Dan saya lihat setelah Ricis, pendamping Rian ini bukan artis, Melainkan ya, yang saya lihat itu anak pengusaha, ya, anak pengusaha besar Indonesia, ya, bukan orang parlemen, bukan orang pemerintahan, bukan orang militer, tapi pengusaha, anak pengusaha. duluan siapa Ki? Ria Ricis kah atau Tengku Rian kalau misalnya mereka sudah berpisah nantinya? Untuk menikah kembali misalnya, ya, yang saya lihat Rian akan lebih dulu membangun mahligai baru lagi, seperti itu, karena wanita yang ketiga ini sudah ada, tapi perpisahan ini bukan karena pihak ketiga, ya, bukan. Tapi dari Ki sendiri menerawang kalau ini tuh akhirnya bakal tetap cerai kah atau masih kembali lagi? Kalau saya lihat, itu kata saya tadi, kalau ini dilihat, ini adalah ketentuan, tapi belum jadi takdir, ya kan? Ini ketentuan yang bisa menolak. Di dalam Islam itu yang bisa menolak bala itu doa dan sedekah. Ini termasuk bala. Kalau mereka ada doa minta sama Allah, atau mereka mengadakan sedekah minta jauhkan dari perpisahan ini, ya kan? Dan mereka mau merubah diri masing-masing, saya rasa perpisahan tidak akan terjadi. Bala saja bisa dirubah dengan doa dan sedekah. Umur aja bisa panjang, walaupun kata orang, ya, umur itu sudah ada ketentuan, tapi yang punya hak veto itu Allah. Terakhir Ki, yang mau disampaikan atau kasih masukan untuk mereka berdua apa sih Ki? Kalau saya advice, saran sama Rian dan Ria Ricis, ya, sebaiknya jangan ada perpisahan, ya, jangan ada perpisahan. Marilah sama-sama bermusyawarah, ya, lembutkan hati, berbicara dengan hati, tinggalkan ego. Dan kalau andai kata kita ada salah, ya kita harus minta maaf. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama mengaku salah. Kalau dua-duanya sudah mengaku salah, insya Allah bahtera rumah tangga ini bisa diselamatkan.